Kayaknya banyak banget. Mama jadi sedih nih kalau cerita ini. Si banyak. PR-nya. Wow. Banyak yang bilang Mama berhasil menjadi seorang ibu. Menurut Mama gimana dengan komentar itu dan apa nih kiat-kiatnya? Banyak ya itu jawabannya. Banyak yang bilang Mama berhasil. Oke. Alhamdulillah. Karena itu perjalanan panjang dan Mama sendiri ngerasa berhasil nggak? Mama kan sebetulnya punya anak tuh kepinginnya yang salah satu hal yang pingin Mama ciptakan adalah anak yang mandiri gitu. Mandiri bukan secara finansial ya, tapi dia bisa mengambil keputusan-keputusan yang baik untuk kehidupannya dia, sehingga ketika Mama udah nggak ada, dia akan baik-baik aja gitu. Mungkin itu didasari karena Mama nggak punya orang tua pada saat Mama muda gitu. Jadi itu. Jadi Mama nggak pingin anak Mama nggak ready ketika Mama nggak ada kayak Mama dulu gitu. Jadi alhamdulillah Mama ngerasa kamu akan baik-baik saja gitu. Dede kamu, karena Mama berusaha mendidik kalian jadi orang-orang yang tahu membawa diri gitu. Jadi tahu menempatkan diri. Insya Allah juga segera financial independent kayak gitu. Jadi insya Allah survive lah gitu. That's why insya Allah karena salah satu tujuan Mama adalah membuat kalian pribadi yang mandiri, rasanya kok alhamdulillah Di sisi itu cukup berhasil. Nah kedepannya kamu yang ngebuktiin Mama tuh berhasil apa enggak. Jadi perjalanannya masih panjang, ke depan kamu kayak apa ya nanti orang-orang deh tuh yang nonton berhasil gak tuh Mama didik anak-anak Mama. Insya Allah. Insya Allah, amin. Tapi aku suka kata-kata mandiri. Cuman aku ada satu kata lain juga, Mam, yang sebagai anak Mama tuh aku merasa berdaya lebih cepat. Jadi kalau mandiri itu mungkin konotasinya kadang-kadang financial ya. Tapi aku tuh merasa berdaya gitu loh. Aku merasa bisa kalau saat mandiri kan nggak selalu financial. Benar. Mungkin aku maksudnya cuma bisa berdiri sendiri kalau mandiri tuh. Kayak aku merasa ya punya daya untuk misalnya mengejar impian atau melakukan sesuatu yang aku inginkan gitu, dan itu yang gift yang luar biasa banget sih dari Mami. Iya. Kiat-kiatnya Mam, banyak yang mau tahu. Buat ibu-ibu. Kiat-kiat. Ntar dulu nih, mendadak sini. Jadi kalau disiapin ini ada birinci. Tuh, atau mendadak. Nggak apa-apa. Satu kiat. Oh, kiat. Salah satu. Pokoknya setiap ibu, setiap orang tua secara naluri, terutama ibu ya, begitu ngelahirin secara naluri udah dikasih Tuhan naluri untuk bisa ngurusin anak, memberi yang terbaik untuk anak, itu udah pasti tuh. Jadi memberikan hal-hal terbaik buat anak itu udah pasti. Yang kedua, setiap orang tua kan pernah jadi anak, ya kan? Harusnya pengalaman jadi anak itu mestinya bisa membuat mereka menjadi orang tua yang baik, karena tahu waktu dia jadi anak apa tuh kebutuhan-kebutuhan yang mereka inginkan, kan sebagai anak apa tuh gitu. Hanya mungkin setiap orang tua kan dibesarkan dengan lingkungan atau background yang berbeda-beda. Kalau dulu orang tuanya terlalu dikasih fasilitas dari orang tuanya, hidupnya enak terus, even gak pernah susah, even dia nggak tahu sebenarnya kebutuhan dan needs anak apa gitu, karena dia udah keburu dikasih gitu. Kalau Mama beruntungnya ya karena Mama nggak punya orang tua itu tadi. Ketika Mama nggak punya orang tua,
Mama, mungkin diceritain dulu Oh iya. umur berapa. Oh iya. Maksudnya gini, Mama tuh keluarga besar, kebetulan Mama bungsu, jadi orang tua lebih berumur sehingga Tante nggak terlalu lama diasuh sama orang tua. Jadi 17 tahun ya Mama. 17 tahun udah yatim piatu. Iya. Jadi di masa-masa itu dan sebelum itu pun orang tua karena udah tua nggak bisa take care of me. Ya, nggak bisa terlalu Jadi lebih tante yang justru nganterin dia ke dokter gitu, mama yang justru kehilangan figur orang tua lah di situ. Iya. Nah ketika mereka nggak ada juga mama jadi tahu persis miss-nya di mana tuh kalau nggak ada orang tua. Keputusan-keputusan apa yang mama ambil jadi salah karena nggak ada masukan. Ataupun rasa insecure yang dimiliki anak ketika orang tua itu nggak ada, atau apalah miss-nya itu tante rasain banget, mama rasain banget. Jadi mungkin dengan latar belakang itu mama menjadi orang tua yang lebih peka. Wah, anak nih jangan sampai gini. Tapi buat orang tua lain mungkin kurang punya pengalaman seperti itu kan. Jadi lebih take it for granted aja. Punya anak ya udah gitu. Ya udah, makanya mungkin kalau kiat-kiat kamu yang harus diperhatikan kalau orang tua yang memang nggak punya pengalaman seperti itu, mungkin lebih banyak komunikasi sama anak. Itu kalau sudah remaja. Tapi sebelum remaja, ketika mereka masih anak-anak, yang harus dilakukan adalah memberi contoh aja. Anak itu nggak bisa, ayo belajar. Kamu nggak boleh gini ya, kamu nggak ada itu dengan ucapan-ucapan, apalagi ngomel hanya melukai anak, itu nggak bisa. Yang harus dilakukan adalah melakukannya secara bersama-sama. Dan mungkin kehadiran akhirnya juga jadi penting ya Mama? Jadi penting, makanya mama suka bilang tuh dulu sama kamu, kalau kamu terlalu kerja nanti anak kamu gimana gitu. Itu sebetulnya salah satu kekhawatiran mama, karena kalau orang tua itu ada misalnya mungkin lebih maksimal, tapi kembali lagi mau dia ngomong, tapi mama kerja. Oh iya ya. Jadi sebenarnya tergantung kita ngatur waktu. Aku tuh dulu kerja sampai pagi sampai jam 3 sore gitu ya. Jemput anak-anak, baru abis itu jemput anak-anak pulang. Tapi aku kerja. Tapi karena kita peduli dan kita perhatikan kebutuhannya, jadi kita lebih bisa mendeteksi. Sebetulnya memberi contoh, jadi role model. Anak itu akan peniru. Tante tuh mama bukan selalu merasa berhasil. Banyak penyesalan-penyesalan yang gak mama lakuin. Banyak. Misalnya, aduh gue dulu gak terlalu rajin makan buah. Jadi anakku, si Amanda ya, kalau kamu lumayan, Amanda gak suka buah dan sayur. Itu salah banget. Banyak evaluasi, padahal itu semua anak akan mencontoh kok. Mama kurang habit olahraganya kurang. Padahal semua itu anak mencontoh. Atau yang apa Kak? Yang pola makan sehat lah. Harusnya mama lebih makan sehat supaya anak-anak juga makan. Ada lah, karena yakinkan bahwa anak itu peniru orang tuanya. Kalau kita pingin anak kita seperti apa, nggak usah pakai mulut, contohin. Dari kecil contohin. Mau rajin sholat, orang tuanya sholat, anaknya pasti rajin sholat. Nggak usah, ayo sholat, kayak gitu kan. Jadi kurang-kurangnya kita itu dicontoh anak. Udah gitu aja. Terus ada satu lagi cara kreatif mama juga untuk hadir walaupun mama tuh perempuan bekerja gitu ya. Aku ingat banget dulu pulang dari sekolah, kadang-kadang mama jemput, mama bawa dulu kita ke tempat mama bekerja. Dan di situ mungkin kita akhirnya duduk di mana aja ngerjain tugas di situ, ngelihat mama kerja atau berinteraksi dengan klien atau apapun itu, dan itu juga menjadi bagian. Ini kalau dari aku ya, inspirasi kenapa aku juga melihat bahwa mungkin balance itu tetap bisa dicapai. Sebenarnya kita masih bisa berkarya, tapi juga punya anak, karena aku ngalamin sendiri sebagai anak yang merasa kehadiran mama, tapi juga tahu bahwa mama adalah perempuan berkarir. Jadi itu lucu juga tuh. Lucu juga waktu mama bilang, kamu jangan sibuk-sibuk dong Kak. Mama pengen deh kamu santai-santai. Aku pernah ngomongin,
Mama nih dari kecil yang aku lihat perempuan ya yang kayak mama kerja, gimana aku bisa santai? Gak ada contoh. Makanya role model itu penting. Kalau kita mau anak kita seperti apa ya udah contohin. Karena aku sama Dede kan jadi apa ya, ya cenderung serba aktif lah, serba nggak bisa diem gitu karena memang melihat mama juga dari dulu seperti itu. Terus apa sekarang tadi? Siapa ya? Aku apa mama sekarang? Kok oke? Ditutup dengan oke. Wah, ini pertanyaannya siapa nih? Pernah kecewa nggak sama aku? Nih pertanyaannya aku mama atau ganti deh Mam, soal tadi udah pros and cons-nya kan udah ada. nggak apa-apa, jawab aja. Pernah kecewa nggak sama Mama? Mama aja deh yang jawab. Mama pernah kecewa nggak sama aku? Boleh. Aku. Boleh deh udah kecewa. Kalau orang tua itu mungkin bukan kecewa. Kalau orang tua itu patah hati. Patah hatinya orang tua itu ya pasti pernah. Patah hatinya orang tua tuh kalau anaknya sakit. Pasti kita patah hati banget jadi ibu. Anaknya nggak bisa makan karena kamu inget nggak dulu kamu tuh pernah sakit yang sariawan. Banyak itu patah hati banget. Lebih kayak gitu-gitu. Terus atau mungkin kita patah hati karena anak disakitin atau dilukain atau sakit hati, ya itu kita langsung tuh patah hati kayak gitu. Itu kalau orang tua tuh sifatnya segala sesuatu yang berkaitan sama anak sedih, anak sakit ya itulah patah hati. Mama pernah nggak kecewa? Kalau aku memilih jalur yang mama merasa pada saat itu kalau aku jadi Maudi aku nggak akan memilih itu, ngerti nggak Mam? Jadi kayak kok dia memilih jalur apapun itu ya, yang mungkin mama yang nggak setuju gitu somehow. Tapi karena kan satu alasan lainnya. Kembali lagi intinya kalau kita kecewa atau patah hati tadi biasanya itu berkaitan kita takut, khawatir ada sesuatu dia yang sakit, dia sulit. Nah itu tuh sebetulnya bukan kepentingan pribadi tapi kita mikirin lagi itu jadi susah nggak ya, itu akan jadi sakit nggak ya, pokoknya jadi sumber yang kekhawatiran, jadi sumber kekhawatiran yang dipikirin orang tua. Jadi biasanya tuh mama mungkin entah kecewa atau kalau sesuatu nih anak udah enak ngapain bikin susah sih kayak gitu tuh suka tuh mama pengen kamu sebenarnya kan kita ya cukup lah walaupun mungkin kita nggak berlebihan tapi kita cukup. Karena mama suka kepingin udah jangan susah-susah yuk kita jalan-jalan aja shopping atau apa. Kadang-kadang dia kerja atau apa yang menyulitkan itu aja mama kadang-kadang Duka ngapain diambil sih gitu. Balik lagi sebenarnya bukan mama ngapain lo kerja tapi keseimbangan itu lebih kan. Kepingin itu tapi kan at the end kamu itu kan orang yang bisa ngasih penjelasan yang masuk akal. Jadi kalau kamu ngomong, tapi kan gini mah, tapi kan gini. Oh, ya udah gitu. Akhirnya kita tahu banget. Pokoknya selama reasonnya itu diterima sama mama, berarti mama itu kan orang butuh jawaban yang jawaban. Ketika kamu ternyata menyadari bahwa keputusan itu kamu ambil karena begini ya enough buat mama. Kamu nggak, ibaratnya kalaupun kamu misalnya memilih pasangan atau apa, kamu bukan yang bucin gitu, nggak mikir, kamu pasti reasonable. Kenapa begini, kenapa begitu gitu. Jadi setelah itu misalnya atau apapun keputusan pekerjaan atau apa, setelah kamu pikirin itu dan mama tahu bahwa kamu nggak sembarangan matang, udah mama udah happy, udah apa tenang gitu. Itu doang sih kalau orang tua pasti ya. Ini tulisan siapa sih? Tadi dulu. Lah ini buat kamu justru. Iya kan mama nanya aku. Pesan dan didikan mana? Mama apa? Pesan atau didikan mama apa yang paling kamu ingat? Oh ini aku nanya ke kamu. Iya benar. Apa yang kamu ingat? Bukan ini udah berulang ya enggak ya? Udah agak berulang sih. Cuman aku mau nambahin aja kan. Tadi mama kan nyampein kiat dari mama. Dari observasi aku dan lumayan salah satu parenting style mama yang aku ingat adalah mama itu percaya kayak customized parenting gitu. Kalau menurut aku, karena aku kan punya adik. Dan aku merasa betul bahwa approach mama ke aku dan Dede itu gak seragam gitu loh. Mama tuh bukan tipe yang pokoknya udah ada pakemnya kalau
jadi orang tua tuh harus A B C D, kalau jadi anak harus A B C D gitu. Jadi pada saat mama melihat aku itu dulu misalnya gak pede waktu kecil, ya kan, aktivitas-aktivitas yang mama dorong aku untuk ambil juga yang lebih mensupport ke arah supaya aku misalnya makin pede. Dede waktu kecil kepedean. Jadi mungkin sebaliknya gitu, mama lebih banyak quality time ngajak Dede ngobrol supaya dia bisa memiliki empati lebih besar kayak gitu-gitu. Jadi akhirnya menurut aku juga, karena mama tuh nggak punya metrik performance anak yang pakem gitu ya, karena tergantung anaknya juga minatnya masing-masing. Nah, aku itu sama tuh. Dede nggak pernah ngerasa dibandingin gitu atau competing kayaknya. Nah itu juga nih yang kalau ditanya tadi kiat-kiat atau pesen juga buat orang tua. Mama tuh worry banget sekarang anak-anak di luar sana punya orang tua yang punya standar kayaknya. Even mama tuh dulu sebenarnya nggak punya standar dan ambisi yang seperti itu. Jadi semuanya dibiarin ngalir. Yang pasti kita memastikan bahwa 5 lingkungan di sekeliling anak kita itu, kita sadari bahwa itu akan sangat mempengaruhi anak itu, kita jaga untuk lingkungannya positif dan sesuai. Kita bayangin kita pingin anak kita seperti orang-orang itu gitu kan, sebenarnya seperti itu gitu. Tapi kalau untuk didikan khusus, oh harus gini, sebenarnya mama tuh nggak pernah loh. Nggak ada. Jadi mama tuh lebih kayak udah milihin sekolah, terus mama nganterin, mama dengerin mereka kebutuhannya apa. Tapi begitu mama lihat ini kayaknya, aduh anak gue terlalu bule nih di lingkungan kayak gini. Akhirnya mama, gue cariin banyak temen orang Indonesia. That's why kamu mama support untuk ikut Gadis Sampul. Itu Gadis Sampul kamu ikut, waktu itu kamu udah main film, sampai Mbak Mira bilang, lu ngapain sih Mbak? Anak lu diikutin Gadis Sampul udah main film gue, Mbak Mira Lesmana. Terus Mbak Mira gak pernah tahu bahwa tujuan aku support kamu ikut ini misi visinya gak selalu buat jadi famous atau apa, karena mama ngerasa anakku membutuhkan lingkungan orang-orang Indonesia juga, remaja-remaja Indonesia. Dan ketika kamu ada di grup itu kan banyak teman Indonesia, terus mereka juga orang-orang positif kan, nggak sembarangan kita ngenalin orang yang, kalau orang-orang di perkumpulan-perkumpulan gitu pasti positif, aktif, terus ada ambisi-ambisi tujuan-tujuan untuk hidup gitu. Jadi that's why kadang-kadang ikut seperti itu. Nah, kalau Dede itu orangnya kan ngelihat Maudy udah aktif gini, dia ikut. Terus kalau dia ngelihat Maudy terlalu capek, banyak sekali Amanda juga ditawarin film. Enggak maaf, aku kayaknya nggak sanggup kayak kakak. Ya it's okay gitu, no problem gitu kan. Karena dia juga udah pede. Kalau Maudy dulu masih kurang pede, padahal bisa banget. Kelas 2 SD kamu udah juara speech competition. Iya. Di panggung itu ngomongnya udah pede banget. Yang lebih parah kalau speech itu kamu even ada tanya jawabnya Kak. Tanya jawab yang kita sebagai orang tua aja begitu pertanyaan itu dilontarin, waduh susah banget jawabannya gimana. Dia bisa menjawab pertanyaan itu dengan jawaban jitu. Itu kelas 2 SD. Jadi dari situ mama udah ngelihat kamu tuh punya kemampuan tapi pemalu. Kan nyebelin ya. Jadi aku tuh lebih kepada nih anak mampu, pemalu, gue support supaya ini deh gitu. Itu pun nggak yang ayo main film, enggak, emang kebetulan aja dia tiba-tiba ketemu orang casting di sekolahannya, ditawarin film, di casting satu sekolah, terus dia menang ditawarin film. Di situ mama setujuin karena wah butuh nih anak gue gitu, bukan butuh apa ya, pas tahu pengalaman, butuh pengalaman. Terus wah syutingnya di panti asuhan, pemain-pemainnya lain anak-anak panti, wah bagus banget nih buat pengalaman dia gitu. Jadi kadang-kadang kita ngambil project-project itu nggak melulu untuk sebuah tujuan mau jadi artis, mau famous, enggak, justru nggak pernah tujuannya kayak gitu. Jadi aku even ingat waktu aku habis pulang casting untuk Rena waktu itu, aku bilang, Mama, aku di casting, kalau aku dapet gimana? Terus Mama, jangan berharap dulu, itu kan kamu casting salah satu dari banyak. Jadi Mama tuh justru waktu itu set expectationsnya cukup rendah, bahwa kayak, hey bentar dulu nih, kayak
jangan sampai maksudnya aku juga berharap terlalu tinggi gitu. Jadi bukan sama sekali yang didorong-dorong ya Mam ya. Iya, tapi dari di dunia. situ aku bisa ngelihat seorang Mira Lesmana Production waktu itu ada beberapa orang itu ketika nge-casting kamu terus akhirnya kamu dilolosin, dia sendiri bisa ngelihat kamu punya potensi itu, bahwa kamu punya bakat itu, cuma kamu pemalu gitu kan. Berarti oh bener, feeling gue bener nih bahwa ini anak sebenarnya begini. Nah itu terjadi lagi berulang. Ingat nggak kamu nyanyi karena kamu pengen tas, mama godain kamu nyanyi dulu tuh di situ di Ireng Maulana di Pondok Indah Mall. Iya. Nggak mau. Ya udah nggak jadi dapat tasnya, aku bilangnya ransel dulu, kamu mau beli ransel. Terus akhirnya Kipling, kamu SMP kalau nggak salah. Terus tiba-tiba ya udah deh karena kamu pengen banget mau itu ransel, kamu nyanyi dan di situ ketemu lagi Om Tama, Wisnu Tama. Waktu itu beliau masih udah jadi direktur di Trans TV. Dan Mas Tama itu bolak-balik, "Ibu, datang ke kantor saya." "Untuk apa ya, Pak?" "Ngapain dia?" Aku bilang gitu. "Saya mau bikinin acara." "Acara apa ya, Pak?" "Apa aja ntar gua bikinin. Lihat kartu nama saya, Bu." Maksudnya mau ngasih tahu saya direktur. Tapi aku masih ngomong emang anak gue bisa apa gitu. Tapi ternyata dia kembali lagi begitu yakin anak ibu punya aura yang saya nggak tahu. Ini auranya yang ibu nggak akan percaya, saya bisa baca, dia ngomong gitu. Om Tama tuh menurut aku sejarah salah satu orang paling crucial juga ya, sampai sekarang makanya berasa banget sayangnya Om Tama gitu kalau nelfon. Sampai akhirnya kamu di titik ini Mama banyak diyakinkan sama orang-orang yang justru nemuin kamu, terus Mama akhirnya yuk Mama support. Tapi sebenarnya ambisinya nggak datang dari Mama, ambisinya nggak datang even dari kamu gitu. Tapi kita tipikal orang yang punya opportunity. Dan kita kerja keras dari opportunity. Kamu tahu kan laki itu sebenarnya preparation plus opportunity sama dengan jadi laki. Kita sebenarnya prepare Kak. Kita orang yang melakukan preparation untuk siap dengan segala apapun, seperti kamu dan Mama ajarin kita aktif, kamu les piano, kita kamu sekolah benar, kita melakukan preparation plus ketika ada opportunity jadi munculnya laki gitu. Jadi opportunity aja tanpa preparation nggak akan jadi laki, tapi preparation aja tanpa opportunity juga nggak akan jadi laki. Jadi ini kebetulan energinya ke arah situ gitu mungkin. Oke, my turn. Mam, apa momen yang paling tidak terlupakan? Momen sama kamu tuh banyak banget kan. Dulu sebelum kamu punya tim sekomplit ini, Mama yang nganterin kamu gitu. Jadi kayaknya banyak banget. Mama jadi sedih nih kalau cerita ini. Diganti aja. Jadi satu yang jangan terlalu sedih deh. Enggak sedih. Semuanya tuh kalau keinget gitu. Misalnya kamu habis main untuk Rena, kamu dipanggil, diundang sama UNICEF kita ke Aceh. Ingat nggak kamu? Terus kita ke Aceh lihat after tsunami gitu loh. Aku berdua Maudi gitu sama tim UNICEF gitu ngelihat ngelihat pandangan kosong, kehilangan orang tua, kehilangan anak gitu. Tapi aku ngegandeng kamu gitu. Jadi aku dalam perjalanan kamu menekuni profesi-profesi ini, itu menurut Mama itu pengalaman yang kalau kita nggak ngelakuin itu nggak akan kita dapat. Kita bisa ke daerah-daerah pelosok, kota-kota kecil gitu, hanya gara-gara kamu aktif di situ gitu. Jadi Mama ingat nggak kita misalnya ke Bromo malam-malam pulang sekolah, Mama kita ke airport, terus sampai Surabaya harus naik darat dulu ke Bromo atau ke Malang waktu itu. Kita cuma berdua sama supir, maksudnya terlalu indah gitu. Nemenin kamu, termasuk yang ke Aceh itu, ngelihat, memberikan kesempatan kamu untuk ngelihat hal-hal yang musibah besar gitu, kayak gitu. Terus pernah juga kamu Mama anterin
baca dongeng ke RSCM. Kamu masih inget nggak? Jadi dulu tuh orang UNICEF itu akhirnya memperkenalkan kita juga mau nggak baca dongeng ke RSCM anak-anak kecil yang kanker gitu. Akhirnya aku selalu mensupport kegiatan-kegiatan yang bagus gitu ya. Terus itu bisa dia membacakan dongeng ke orang-orang anak kecil yang habis kemo itu di RSCM. Terus mama inget banget, mama jemput kamu, mungkin kamu juga habis ngelihat orang-orang yang habis kemo apa anak-anak, tapi terus kamu bacain dongeng, bikin gembira. Kamu tuh keluar dari ruangan itu pandangannya kosong gitu. Itu tuh sering banget tuh mama, kamu kayak orang bengong. Terus mama gandeng gitu, kita sama-sama nggak pakai ngobrol, terus kita cari supir, kita nggak ketemu tuh di RSCM karena parkirnya susah. Akhirnya sudahlah, nanti gampang lah itu supir ditelepon. Jadi kita jalan Kak lewat depan RSCM terus ke. Kok nggak inget ya Mam? Ya kamu masih kecil banget. Lewat RSCM di trotoarnya itu, terus karena rumah mama di Cempaka Putih, jadi mama familiar daerah situ. Udah nanti si Pak supirnya waktu itu siapa jemput aja ke rumah Bude kebetulan rumahnya di Cempaka Putih, di Rawasari. Nah terus mama nyebrang, kita jalan di itu, terus naik jembatan penyeberangan itu dia masih bengong aja. Aku pun bengong karena tadi kamu baca dongeng sama anak-anak yang kelihatannya muntah gitu habis kemo, berat banget gitu. Jadi itu pengalaman-pengalaman yang menurut mama kalau kamu mungkin lupa ya, tapi karena mama waktu itu udah dewasa. Di RSCM inget, tapi kita jalan karena nunggu supir susah gitu, nyari parkirnya nggak jelas di mana, tapi kan udah capek ya dan depresi banget. Pokoknya yang penting keluar dulu deh dari rumah sakit gitu. Jadi keluar, mama ajak jalan kaki kamu, terus naik jembatan penyeberangan, keluarnya di Salemba itu. Nah di situ baru kita berdiri tegar, tapi kita bengong gitu, kayak sedih, shock, campur adik. Dan itu momen-momen kayak gitu menurut mama nggak terulang lagi. Dan mungkin kamu masih ingat yang untuk Rena kali, dia selesai syuting sama anak yatim piatu, pulang ke rumah kita rumah baru dingin, terus dia bilang, Mama ini cukup kok Ma buat teman-teman kita tinggal di sini. Dia ngomong, kenapa mereka mesti ditinggal? Kamu mungkin lupa apa ingat waktu periode itu. Jadi banyak benefit banget tuh main-main film di masa kecil, terutama setelah untuk Rena itu ya. Jadi opportunity dari UNICEF tuh banyak sekali yang menurut mama keren. Mama kayaknya harus lebih banyak cerita sama aku juga deh. Soal ini. Karena aku dengar kayak gini tuh aku ngerasa kayak dikasih ingatan lagi. Karena kan ada beberapa momen-momen tuh waktu aku kecil aku kayak nggak kenal juga. Tapi kalau dengar kayak gini tuh kayak ngedengerin si sosok kecil itu kayak jadi agak kembali yang sebelumnya aku dan. Jadi kalau kenangan ini jadi momennya buat mama, anaknya ternyata lupa ya. Tapi mama nanti kita sering cerita supaya kamu bisa ingat. Supaya kayak tumbuh kembali justru ingatannya sih. Soalnya dia hidupnya terlalu banyak. Kayaknya deh. Terlalu kayak bertubi-tubi. Ada lagi, aku nganterin kamu ke Oxford pertama kali. Oxford itu kan gloomy ya, hujan, Inggris tuh aku ingat. Kurang matahari gitu ya. Jadi mama tuh nangis ngebayangin, aduh anak gue mesti tinggal tempat kayaknya sepi. Padahal kalau hujan ya semua orang ke dalam rumah ya. Jadi mama pas pergi ninggalin kamu tuh pas hujan, maksudnya mendung dan itu. Jadi itu juga momen nyesek-nyeseknya mama mesti ninggalin anak yang belum pernah keluar negeri sendirian. Itu momen-momen mama bisa nangis gerung-gerung lah pas mau masuk pesawat, inget anakku yang ditinggal, ya kayak gitu-gitu. Tapi kemarin waktu aku ke Oxford, aku tuh juga agak ngerasa terkesima juga sih sama masa remaja aku, kayak kok aku bisa survive ya gitu loh Mam. Karena aku baru sadar kayak bahwa wow, kalau dipikir-pikir dulu tuh 18 tahun, terus kayak landing di Heathrow, lewat imigrasi, naik bus lagi ke Oxford. Kayak how could I have figured it out gitu loh. Kayak mungkin karena udah ngerasa jauh kan. Kenapa anak muda, anak kecil itu tuh bisa gitu loh. Ada rasa gitu even sama diriku sendiri yang dulu. Jadi aku kebayang, apalagi kalau dari perspektif orang tua kan. Anak tuh kan lebih
kecil lagi. Jadi pasti dan gilanya karena kamu walaupun kamu punya uang pada masa itu, kartu ATM kamu itu nggak kamu bawa. Jadi kamu cuma makan dari uang yang mama kirim gitu, pas-pasan. Jadi kadang-kadang mama inget banget, Kak, kamu kemarin nggak ke London ya? Ada pertemuan PPE di London. Terus kamu bisa bilang, nggak mah, uang mingguan aku soalnya udah habis buat naik kereta. Sadis banget emak ya. Ya lumayan. Ngepas gitu. Aku bikin dia ngepas karena dari situlah kita belajar prihatin. Kalau enggak, kita kan kadang-kadang aktivitas sekolah di luar negeri itu tujuannya bukan pinter itu apa sih gitu kan. Yang paling penting kan pengalaman yang bikin kamu menjadi pribadi-pribadi yang baik, yang matang, yang bisa solve problem kayak gitu. Oke? Ini pertanyaan nih. Lebih penting mana, good attitude atau pintar? Ya good attitude sih. Kalau disuruh milih, maksudnya kayak cuman punya A doang apa punya B doang, aku akan milih good attitude. Good attitude. Karena tetap at the end of the day, aku belajar bahwa dunia kerja, dunia apapun itu comes down to the people gitu loh, Mam. And at the end of the day, you have to be able to connect and work with others. Benar. Dan itu paling utama dibandingin kayak pinter tapi terus misalnya you're not kind, you're not empathetic, you're not sympathetic, and you cannot connect with people. Tapi idealnya juga jangan bego-bego amat. Idealnya balance gitu. Idealnya, By the way, kamu makan apa sih? Ya, itu pertanyaan nih mama tambah ini. Ada ibu-ibu kalau ketemu mama, tante anaknya dikasih makan apa sih kok mau dinya pinter gitu. Sekarang mama nih nanya, mama juga kadang-kadang suka bingung kok anak gue bisa kayak gini ya gitu. Karena aku even kalau orang lain bilang ibunya begini-begini, even aku nggak tahu strategi. Aku kayak nggak strategi amat gitu. Comparing ke ibu-ibu sekarang yang kayaknya, waduh gitu. Jadi mama pengen tahu. Banyak yang bilang kamu pinter. Kamu ngerasa kamu pinter gak sih? Aduh, beneran ya. Maksudnya takutnya ini terdengar aneh juga. Tapi aku orang yang gak merasa pinter. Dan memang dari kecil selalu punya elemen insecurity itu. Mama sendiri aja pernah bilang sama aku kayak, kamu itu waktu kecil mau sampai umur tertentu, di mata kamu tuh ada mata gak pedenya. Mama sering bilang ke aku kayak kamu tuh mampu, tapi kamu tuh selalu ada mata meragukan diri sendiri, meragukan kapabilitas diri sendiri. Itu tuh karena apa ya? Karena memang aku merasa insecure, mungkin kayak not good enough. Atau si adik dulu terlalu dominan. Atau mungkin karena dibully dede ya. Iya, jadinya apa ya? Jadi justru aku selalu ngerasa kayak underdog gitu loh. Aku selalu ngerasa mungkin kayak karena mama juga orangnya terlalu ekstrovert ya. Bahaya juga punya ibu-ibu ekstrovert nih. Anaknya jadi kayak tertekan. Enggak, karena memang dari kecil entah karena itu agak introvert juga. Jadi untuk aku bisa bener-bener kayak punya kepedean aja tuh way later, dan even sekarang pun masih ada merasa kayak gitu. Kayak misalnya aku di Oxford atau aku di Stanford, aku ngerasa yang paling biasa aja, justru yang lainnya jauh lebih pinter-pinter gitu. Jadi selalu mungkin karena aku selalu juga dalam dunia yang selalu ada yang lebih juga, Mam, ngerti gak sih? Misalnya aku di kelas, di sebuah kelas, kalau misalnya kayak di Oxford atau di Stanford, itu kan yang pinter-pinter astaga banyak banget gitu. Jadi susah untuk aku Yang penting gini, suami kamu menganggap kamu pinter nggak? Coba mama mau tanya. Ya, coba ditanya langsung ke Mas Jesse-nya. Menurut gitu. Menurut dia, kamu pinter nggak? Menurut dia, alhamdulillah. Ya nggak tahu ya, Mama siapa yang jawab sih. Aduh, tapi ya gitulah. Jadi mungkin karena tapi menurut aku juga salah satu quote yang aku suka adalah kalau bisa kita berada di ruangan di mana kita bukan orang yang paling pintar. Jadi kita tumbuh ya. Itu quote siapa tuh? Mama kayak tahu tuh quote siapa? Quote kamu. Quote kamu. Jadi quote dari seseorang itu kayak mama tahu tuh bahwa
Kita kalau kita ada di ruangan yang semuanya kita yang paling pinter, kita di justru ruangan yang salah. satu-satunya orang yang nggak tumbuh. Kamu bilang gitu. Dan kita justru di ruangan yang salah. Jadi kalau ditanya Mam ngerasa pinter nggak? Wah mudah-mudahan sih nggak Mam, karena aku selalu mencari ruangan-ruangan yang kayak gitu. Jadi aku supaya selalu tumbuh. Makanya kamu terima kerjaan G20 ya, karena kamu berharap dari situ kamu tumbuh. Karena bapak-bapak semua di situ, ibu-ibu semua. Salah satu situasi yang wah, I've never done this before. Tapi kayaknya ini kesempatan untuk tumbuh nih gitu. Salah satu aku mungkin cara memilih opportunity juga ya gitu, yang mana yang lebih growthful. Gitu ya. Lucu banget sih Mam. Nah Mam, terakhir apa pesan Mama untuk aku pas aku jadi ibu suatu saat nanti? I actually wanna know this. This is a really good question. Kayaknya bekal kamu dari Mama udah terlalu cukup ya. Kamu pasti akan gak membutuhkan lagi deh. Kekecewaan yang Mama lakukan ke kamu bisa jadiin pengalaman untuk gue nggak mau jadi ibu yang begini gitu kan. Jadi itu jadi bahan kamu jadi ibu yang lebih baik lagi gitu. Mama udah nggak mau pesan-pesan, kan kembali lagi semua itu nggak bisa kita jangan begini jangan enggak. Pokoknya kamu belajar dari apa perjalanan hidup kita, hal-hal kesalahan yang kamu anggap ketika kamu jadi anak, kamu jadiin tuh gue nggak mau gue jadi orang tua yang kayak gini. Tapi kalau kamu happy dengan apa yang pernah Mama berikan ke kamu anggap itu berdampak baik buat kamu, ya aku mau terusin ini gitu. Jadi nggak ada lagi perlu pesan-pesan dari Mama. Kamu masa sih Mam? Aku emang iya. Enggak kan menurut Mama yang diberikan pesan. Ya itu menurut Mama ya nalurinya udah dapat nanti dari Allah. Allah kasih begitu kamu ngelahirin, nggak usah diajarin. Naluri memberikan yang terbaik, proteksi seorang ibu itu otomatis secara naluri dikasih. Nah pengalaman ketika kamu menjadi anak bisa kamu jadiin. Yang buruknya kamu jangan lakuin, yang bagusnya kamu ambil gitu. Dan mungkin banyak orang tua yang mungkin harus diingetin lagi gitu. Kalau kita pingin anak kita berkata-kata halus, kitanya juga harus punya habit ngomongnya juga halus gitu. Kita kan rata-rata belajar jadi orang tua dulu banyak ya bikin kesalahan, mungkin ngomel lah apa gitu. Itu juga yang tante sesalin gitu. Harusnya dulu nggak perlu tuh pakai kata-kata yang misalnya apa itu nggak perlu, karena ya akhirnya anaknya juga jadi ngomongnya akan seperti itu gitu kan. Gitu loh. Jadi pokoknya kamu pengen anakmu seperti apa, jadiin contoh. Kamu jadikan dirimu sebagai role model anak. Udah gitu aja. Kalau gitu, dalam rangka kalau kan Mama tadi menjawabnya udah nggak ada pesan-pesan. Mungkin terakhir aku nutup dengan apa sih pesan-pesan dari obrolan ini yang aku dapetin justru untuk perjalanan ke depan aku sebagai ibu mungkin suatu hari gitu. Emang udah mau jadi ibu? Mama jadi seneng. Kalau anyway, dijebak. Ini mungkin bisa diedit kan? Emang mau diedit? Enggak. Pesan dari aku ada beberapa tadi yang nempel. Pertama tadi soal role model gitu. Jadi yang aku pelajarin dari Mama adalah kalau ingin mengajarkan atau memberikan exposure ke anak tentang sesuatu, alangkah baiknya memang kita libatkan anak tersebut dan kita memang ajak melakukan bersama dibandingin hanya verbal, terus kita kayak one way, kayak lecturing mungkin meminta anak tersebut melakukan apapun itu gitu loh. Benar. Dan kenapa ini pelajaran? Karena ternyata dari yang tadi Mama kasih tahu ke aku, dalam momen-momen itu aku nggak merasa kayak diajarin. Tapi nempelnya sampai hari ini malah udah kayak second nature gitu. Kalau hal-hal yang
kita kerjain aja bersama-sama gitu. Kamu ingat dulu kita tukang ngebongkar lemari, ngelipet-lipet baju. Iya. Itu sekarang dia paling tukang bebenah, ngelipet-lipet baju. Tapi yang Mama seselin, kenapa kamu nggak terlalu suka masak? Karena Mama jarang masak bareng sama kamu. Itu padahal. Ya mungkin itu contoh. Tapi belum tentu juga lah. Enggak, itu pasti. Padahal kan sebenarnya bukan nggak bisa. Bener kita sih. masak, nggak mau dulu tukang masak kita jago banget soalnya nggak perlu masak. Iya, dan mungkin kenapa Jessie misalnya jadi suka banget masak karena memori dia waktu kecil masak sama ibunya. Itu, makanya itu ada hal-hal yang membekas banget gitu ya, Mam. Kita sebetulnya kekurangannya cuma kurang masak bareng. Yang lainnya kayak kita banyak barengan. Iya. Terus selain itu tadi kayak yang customized intuitive parenting gitu sih, aku nangkepnya dari Mama gitu ya. Jadi Mama itu memang sangat pemerhati gitu ya. Dan tipe parenting Mama tuh semacam bukan experimentation ya. Mama apa kayak kurang melihat kebutuhannya. juga kayak, oh kita coba ini yuk, reaksinya seperti ini. Oh mungkin baiknya seperti ini. Kalau it's going well, oke, keep going. Terus gitu kayak. Jadi everything tuh selalu dievaluasi dan Mama tambahin atau Mama kurangin secukupnya gitu ya. Dalam membangun ruang buat aku dan Dede untuk tumbuh gitu, bukan juga yang justru terlalu pakem, karena terlalu pakem itu kan bisa menurut aku malah menjadi pressure atau berbuah. Ya, jadi itu sih yang aku tangkap dari obrolan hari ini. Semoga, aku nggak tahu sih, semoga menjawab pertanyaan-pertanyaan dari orang-orang yang penasaran sama. Maaf kalau kurang memuaskan jawabannya, karena Tante juga masih belajar. Dong, Mam, bagus dong. Justru ini spontan. Jadi Mama sama sekali nggak tahu ada pertanyaan-pertanyaan ini. Iya, walaupun tadi Mama, ya thank you. Mama udah minta bocoran dan tidak dibocorkan. Jadi hampir ini mutung benar-benar dan nggak mau tampil. Thank you curious people for tuning in di Buka Kartun sama aku dan Mama. Tolong bel lonceng, subscribe and turn on notification. Itu lonceng tuh maksudnya ya. Iya, Mama tuh lonceng. nggak ngerti gitu-gitu. Oke. Nyalain loncengnya. Bye.